Sobat investor semua, di video ini gue bakal nge-review salah satu reksadana yang mungkin tidak biasa buat kalian. Yaitu biasanya kan gue mungkin lebih yang dalam 1 tahun terakhir kinerjanya bagus ya. Tapi ada salah satu reksadana saham juga yang kinerjanya lagi menurun ya guys. Yaitu reksadana saham BNP Paribas Solaris atau Solaris Paribas ya. Ya pokoknya itu. Nah, ya gue akan coba review sama-sama ya seperti apa reksadana ini, apakah ini penurunan sementara, terus bagaimana aset yang ada di dalam dan opini gue seperti apa. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue akan share screen aja ya di sini. Gue akan coba untuk bahas dari. Oke, jadi di sini gue membuka salah satu aplikasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit. Jadi di sini gua sudah memilih salah satu reksadana saham, yaitu BNP Paribas Solaris ya. Nah, ternyata BNP Paribas Solaris ini kalau kalian lihat ya, kinerjanya selama 1 tahun terakhir ini, ternyata dia minus 10,65%. Ya. Ini berdasarkan data hari ini juga. Ya, bisa jadi ketika kalian lihat di besokannya, atau mungkin ketika kalian lihat lagi sekarang, udah berubah. Ya, tapi ini adalah data sementara ya. Ini adalah kinerja 1 tahun terakhir. Kinerja 1 tahun terakhir artinya adalah ya performance dia 1 tahun terakhir. Bagus nggak? Ternyata lagi minus nih. Nah, minus ini apakah jelek atau enggak? Mari kita kaji sama-sama. Pertama-tama ketika kita mau tahu soal BNP ya, itu seperti apa, bagus atau enggak, sebenarnya bisa banyak aspek yang kalian lakuin. Pertama itu bisa kalian search ya di Google juga, itu kira-kira BNP Asset Management atau BNP Paribas Asset Management ini apakah dia punya reputasi jelek atau enggak. Nah, kalau misalkan secara manajer investasinya bagus, ya kalian bisa menjadikan ini sebagai penilaian terbesar kalian. Karena salah satu yang menentukan reksadana bagus atau enggak itu adalah dari reputasinya. Salah satunya itu, pernah ditegur OJK enggak gitu. Dan pernah bermasalah enggak sama OJK. Nah, caranya gampang, kalian bisa search aja di Google misalkan. Misalkan BNP Paribas Asset Management misalkan cek ya. Nah, di sini tidak ada keterangan yang minus lah gitu ya. Nah, biasanya kalau ada ketika lo klik aset manajemennya aja udah keluar tuh ya berita-berita. Nah, ini oke lah ya, secara reputasi masih oke. Oke, yang kedua biasanya gue nilai daripada total AUM. Jangan ngantuk dulu guys, gitu. Jangan teler dulu, karena memang ini panjang ya. Ini akan lebih deep analyze sedikit ya. Total AUM. Total AUM itu adalah dana kelolaan pada reksadana. Semakin tinggi dana kelolaannya, berarti tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini tinggi. Ya, semakin tinggi dananya, maka akan semakin tinggi kepercayaan investor terhadap reksadana ini. Standar tinggi atau enggaknya biasanya kalau gue di atas dari 100 miliar. Ini udah di atas daripada 100 miliar. Bahkan ini 681,57 miliar. Ya, sebenarnya udah bagus sih gitu ya. Secara dana kelolaan ya, berarti udah cukup tinggi. Ya, udah di atas dari 100 M juga. Lalu kita aspek lain yang bisa kita lihat adalah dari kinerja masa lalu. Dia minus 10,65%. Sebenarnya kalau dari kinerja masa lalu sih jelek ya. 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, ya minus 11%, ya 5 tahun terakhir, coba kita lihat, 5 tahun terakhir baru untung 3%. Menurut gua nggak worth it sih kalau untung 3% ya. Tapi kita lihat dulu, kan
namanya reksadana itu, si manajer investasi reksadana ini bisa ngerubah asetnya. Dan ketika dia merubah asetnya, tentu return masa depannya itu bisa berubah. Nanti kita kaji sama-sama. Itu dari secara return ya, jadi kurang begitu baik. Kalau kita lihat daripada expense ratio untuk reksadana saham ya, ini tuh tergolong kecil guys, itu 3,9 itu tergolong kecil. Bagaimana cara tahunya kecil atau besar? Kalian bisa lihat di sini, misalkan bandingkan dengan reksadana saham lainnya juga ya, reksadana saham lainnya juga. Oke, misalkan kalian bandingkan dengan reksadana saham lainnya tuh, ya di sini kalian bandingkan dengan reksadana saham lainnya seperti apa tuh ya. Expense ratio-nya rata-rata ada yang 3, ada yang 1, ada yang 5%, tadi ada yang 4%, ada yang 4,69, ada yang 4%, ada yang 4,8, ada yang 6%, ada yang 8%. Jadi sebenarnya ini tuh masih tergolong kecil guys ya. Oke, kita akan masuk lagi, kaji lagi ke tempat tadi juga. Nah, oke. Oke, itu dari expense ratio, jadi sebenarnya kecil. Expense ratio itu apa sih? Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana ini. Nah, reksadana ini adalah Manulife Saham Andalan kan? Manulife Saham Andalan, sorry guys. Tadi harusnya apa tadi? BNP ya? Sorry guys, sorry. Kita balik ke BNP. Baribas Equitas bukan, Solaris ya? Sorry gengs, Paribas Solaris. Nah ini, oke. Nah kita lihat nih di sini. Oke, balik. Expense ratio-nya termasuk kecil ya guys. Itu adalah biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola BNP Paribas Solaris ini. Nah ini biaya-biaya ini bisa banyak guys. Bisa dari marketing fees, trading fees, itu bisa dari sharing fee. Sharing fee itu adalah fee antara si apa ya, pihak aplikasi dengan pihak manajer investasi. Jadi kalau dalam reksadana itu ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama, ada pihak aplikasi. Ini aplikasi ini nih. Aplikasi itu adalah perpanjangan tangan dari si pihak manajer investasi. Ya, jadi yang ngebantu ngepromosiin produknya manajer investasi. Seperti itu. Jadi dia harus bagi fee juga nih dengan si manajer investasi karena kan udah ngebantu. Ya istilahnya ngebantu nyariin orang gitu kan. Seperti itu. Terus kalau misalkan trading fees, ya iyalah, karena kan ini saham. Kalau saham biasanya mungkin ada yang di tradingin atau apa, itu kan tetap ada fee-nya. Marketing fees, mungkin untuk mempromosikan reksadana ini kan butuh untuk budget marketing, dan lain sebagainya. Meng-hire analis, kayak gitu ya. Ya itu, budgetnya ada di sini. Pokoknya ini total semua cost-nya. Nah, bagusan kalau kecil ya. Terus apalagi ya? Oh, drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana ini gitu. Kalau ini 1 tahun minus 17%, 3 tahun minus 52%. Ya, ini berdasarkan kinerja masa lalu ya gitu. Belum tentu masa depan kayak gini. Cuman manfaatnya ini apa sih? Manfaatnya adalah ketika kalian pengen invest di sini, kalian siap nggak dengan resiko kalau misalkan seandainya turun 17% gitu. Kalau siap ya kalian bisa invest. Jadi kayak cuman apa ya? Menimbang-nimbang resiko dari masa lalu gitu ya. Kalau emang lu siap, do it. Kalau enggak, mendingan jangan. Oke, itu ya dari drawdown ya. Terus kita lihat daripada minimal pembelian. Minimal pembeliannya itu adalah 100.000. Jadi kalau kalian mau invest di reksadana ini minimal 100.000. Jadi ada juga yang 10.000 reksadana, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Nah ini 100.000. Jadi kalau kalian mau mulai dari 100.000 bisa juga seperti itu. Lalu bank penampungnya adalah BCA. Sekarang kayaknya bank penampung banyak kan BCA deh. Jadi untungnya apa sih kalau misalkan kalian melakukan penarikan pada investasi kalian, ya tentunya kalau bank penampung kalian sama dengan bank kalian, tidak ada biaya transfer. Biasanya biaya transfer tuh antara 6.500 sampai 3.500, sekitar segitulah ya, 3,5 sampai 6,5. Cuman katanya sih ada peraturan baru 3,5, tapi kenyataannya gue masih 6,5 sih. Well, itulah yang terjadi. Oke, itu secara dasar dan sering dulu gue ajarin tuh kayak gitu guys. Jadi sebenarnya dalam lo menganalisa kayak gini aja, lo udah bisa tahu gitu loh, ini bagus apa enggak ya. Oh, dari kinerjanya kurang, tapi AUM-nya bagus gitu.
expense ratio-nya juga bagus gitu. Terus juga drawdown-nya kurang. Terus ya itu reputasinya sih bagus. Gitu. Nah balik lagi kalau kayak gini, itu lo harus lihat isinya apa. Nah ini sangat krusial guys. Alokasi aset ya. Alokasi asetnya itu dia pasar uang 18,14% dan saham 81,86%. Buat kalian yang sobat investor pemula harus tahu ya, kalau misalnya reksadana saham, 80% itu setidak-tidaknya ditaruh di saham. Nggak boleh kurang. Boleh lebih, boleh. Ini makanya 81%. Sisanya pasar uang. Dan beberapa kali gue jumpai juga seperti itu. Banyak kan mereka naruh sisanya di pasar uang. Karena mungkin lebih less volatile lah ya untuk saat ini juga. Oke, nah ini kita kaji sama-sama. Top holdings itu apa sih? Top holdings itu istilahnya apa ya? Isi dari reksadana kalian. Reksadana itu kan paket investasi ya guys. Paket investasi berarti isinya adalah beberapa investasi yang ada di dalam. Mau itu saham, mau itu deposito, mau apa. Nah pokoknya ada isinya lah gitu. Nah isi-isinya ini dipilih oleh manajer investasi reksadana yang mengelola BNP Paribas Solaris ini. Nah, pertama ada saham Bumi Serpong Damai. Nah, untuk tahu ini bagus apa enggak, caranya ya lu mesti ada aplikasi saham. Entah itu aplikasinya itu Stockbit, Ajaib, bisa lah. Ini gua ambil contoh adalah Stockbit ya. Ini apa? Bumi Serpong Damai, kita copy aja di sini. Gua akan coba nilai secara singkat ya guys ya, karena kalau misalkan gua nilai secara keseluruhan, aduh, mau sampai kapan Pak? Untuk satu saham aja kalau lu ngedip banget analyze itu tuh bisa sampai sejaman lebih mungkin ya gitu. Dan ini kan gue cuma sesingkat-singkatnya aja karena banyak saham yang harus dianalisa, lo bayangin ini tuh ya. Oke, ini langsung aja. Nah, pertama kali itu adalah saham Bumi Serpong ya. Oke, bentar. Bumi Serpong. 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 Damai BSDE. Nah, ya BSDE. Kodenya BSDE benar. Oke, berdasarkan satu hari, kamu bisa lihat ya, dia kinerjanya adalah minus 2%. Jadi hari ini lagi turun. Kalau lihat dari satu tahun, minus 20%. Ya. Jadi lu nggak kaget kan kenapa reksadananya lagi turun. Ternyata salah satu asetnya itu lagi kinerjanya minus, guys. Tapi minus apakah buruk atau enggak? Karena sebenarnya saham yang bagus pun, dia juga mengalami minus. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Apakah long lasting atau enggak? Nah, itu kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Dari segini sih lo lihat kurang begitu bagus ya. Mesti kita lihat. Key stats, gue masuk. Nah, di sini pertama kali yang gue lihat adalah net income. Net income itu adalah pendapatan bersih dari perusahaan ini. Nah, di sini kuartal 1 dia gede banget, 588 miliar. Kuartal 2 dia turun jadi 92 miliar. Kuartal 3 dia naik lagi dari 251 miliar. Jadi sebenarnya dia masih tergolong bagus ya guys, walaupun dia turun terus dia naik lagi gitu. Dia masih tergolong positif dan bagus ya, ketimbang lo lihat tahun lalu ya ada minus, minus. Ini sih sejauh ini masih bagus, walaupun dia turun masih plus lah. Cuman di kuartal 2 agak jomplang aja. Tapi di kuartal 2 ke kuartal 3 itu udah dibalas. Overall sih masih oke gitu ya. Nah, kita lihat saham ini kemahalan atau enggak. Sekarang harganya 1.005 ya. Cara ngitungnya gue gimana sih? P ratio dikalikan dengan EPS annualized. Itu kita coba kalikan ya sama-sama. Pertama, kita lihat yang annualized itu berapa. Misalkan 17,14 dikalikan dengan EPS yang annualized 58,62. Ternyata hasilnya adalah 1004,7468. Jadi di sini ya apa ya, about the same lah gitu. Ini di sini 1004,74. Jadi kalau dibuletin pun sebenarnya 1005. Jadi sebenarnya ya sama harganya, harga intrinsiknya dengan yang dijualnya itu sama sebenarnya. Kalau mau dikaji lagi harga intrinsiknya itu lebih kecil dibandingkan yang dijual gitu. Seperti itu. Cuman ya tipis banget sih kalau kayak gini. Harusnya kalau nilai intrinsiknya dia lebih gede dibandingkan ini dan ini jualnya berapa itu bagus. Kalau ini sebenarnya agak sedikit kemahalan, tapi pas lah gitu. Nggak bisa dibilang kemahalan juga, harganya ya pas-pas aja. Tidak kemahalan dan juga tidak kemurahan. Oke, kita lihat selanjutnya dari segi ROA dan ROE, ya, return on asset dan return on equity.
Return on asset itu kita pengen tahu apakah perusahaan ini efisien dalam pengelolaan asetnya. Singkatnya kayak gitu. Ya. Nah, di sini berdasarkan TTM atau trailing 12 months ya, atau dihitung dari 4 kuartal sebelumnya, itu dia 1,24%. Artinya dia memang cukup baik. Kalau ROA yang bagus itu biasanya di atas dari 1 ya, dan nggak minus. Nah, ini udah di atas dari 1 yaitu 1,24. Ya udah cukup baik lah sebenarnya ya. Dari keefisiensian punya asetnya udah cukup efisien ya. Kalau mau yang dibilang efisien banget belum gitu ya. Oke, dari segi ROE-nya, nah ini yang jadi bermasalah guys. Return on equity. Ini tuh sebenarnya perbandingan antara kalau misalkan lo punya modal nih dengan hasil yang lo dapat sekarang. Nah, di sini hasilnya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan permodalan lo. Tapi tetap aja gitu, ini tuh cuma 2,4%. Sebenarnya idealnya itu sekitar 6 persenan sampai 8% ke atas. Kalau bisa sih 8% ke atas. Ini dia 2,4%, jadi kecil banget. Kalau kayak gini sih mendingan gua taruh di reksadana pasar uang ya, kayak gitu. Karena ini cukup kecil sih ROE-nya. Kecuali ROE-nya di atas 8, di atas 6 aja masih oke lah. Jadi sebenarnya kekurangannya dari ROE-nya. ROA-nya sih oke, ROE-nya aja yang bermasalah. ROE-nya kurang lah, bukan bermasalah ya. Ini udah cukup lumayan, tapi kurang lah. Oke, kita lihat daripada debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu kita pengen tahu perusahaan ini tuh punya banyak utang apa enggak sih? Sebenarnya gitu. Nah, di sini utangnya adalah 0,39 atau sekitar 39% lah ya. Ini kalau dipersenkan ya. Itu sebenarnya cukup lumayan rendah ya, 39% ini. Sebagian ada yang bilang tinggi, cuman kalau menurut gua namanya lo punya properti atau apa 39% menurut gua still normal sih. 0,39. Tapi balik lagi, setiap lo melihat utang lu harus lihat apakah perusahaan ini mampu bayar atau enggak. Nah, kita bisa lihat daripada current ratio ya. Current ratio-nya di sini 2,86 ya secara quarter. Nah, di sini secara data di sini menyatakan udah di atas daripada 1 atau kalau di aplikasi lain udah di atas dari 100. Artinya memang secara performance masih baik ya. Artinya ya memang dia sanggup untuk melunasi utang tersebut. Jadi nggak masalah. Ya, ini udah cukup oke lah gitu. Di sininya dia oke. Dividennya. Nah, dividen dia bagi dividen, guys. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak bagi dividen, dia bagi dividen. Yaitu sekitar Rp5 per lembar sahamnya dia, gitu. Tapi, ya, dividennya nggak yang gede-gede banget, ya kecil lah, gitu. Tapi dia bagi, gitu yang penting. Terus, kita lihat dari apa lagi ya. Itu sih, kalau secara rata-rata sebenarnya, menurut lo gimana, guys? Kalau menurut gua masih kurang. Walaupun secara laporan keuangan baik, tapi ROE-nya kecil, Pak. Ya, ROE itu salah satu focal point juga ketika kita mau invest, ya. Jadi kalau ROE-nya gede, itu bisa menjadi salah satu orang banyak yang invest juga. Warren Buffett juga pernah bilang seperti itu juga. Nah, di sini adalah 2,4%. Sebenarnya sih kalau lo invest, gue pun ngerti gitu. Ya. Tapi kalaupun lo nggak invest, gue juga nggak kaget. Nah, itu mungkin bahasanya ya. Gue tidak bisa bilang jelek atau ini jelek nih, nggak juga gitu. Kalau lihat dari harga, memang jelek. Kalau dilihat dari laporan keuangan, not bad lah gitu, oke lah gitu. Masih oke lah, nggak yang minus parah gitu. Karena gue melihat ada yang laporan keuangannya lebih parah dibandingkan ini. Gitu. Ini masih cukup oke lah, masih cukup bagus gitu. Cuman ya kekurangannya itu aja, ROE-nya aja yang kecil gitu. Dari situ yang jadi masalah. Oke, paling ininya sedikit kemahalan, tapi ya kemahalan dan apa ya, hampir sama lah gitu dengan harga yang ditawarkan. Overall gitu sih. Jadi untuk saham Bumi Serpong Damai berdasarkan data saat ini ya sosok lah, oke lah gitu. Oh, oke kekurang gitu ya kalau menurut gue. Oke, ini kita udah tahu ya salah satu alasan kenapa dia bisa turun kayak gini. Oke, kita coba kaji dengan saham yang lain. Misalkan Bank Neo Commerce. Ya, Bank Neo. Kita lihat Bank Neo. Pas. Oke. Bank Neo, kita lihat oke. Nah, Bank Neo ini ternyata ketika kita lihat kinerja satu hari ini, dia minus 0,93%. Kalau lihat satu tahun, dia kenaikannya 288,38%. Jadi ini merupakan salah satu kinerja masa lalu yang baik ya, yang bagus ya. Tapi pertanyaannya laporan keuangannya sehat apa enggak? Mari kita kaji sama-sama. Secara singkat ya. Nah, kalau kayak gini, berdasarkan net income-nya dia kurang begitu baik ya guys ya.
Makanya kan kinerja tuh belum tentu benar-benar yang kayak selalu terbaik itu enggak juga gitu. Kalau kinerjanya kayak gini kan bisa aja dipom-pom orang, bisa dinaikin orang aja sebenarnya. Nah, dari kuartal 1 sampai kuartal 3 tuh sebenarnya minusnya makin lama makin gede gitu. Gue nggak ngerti apa mungkin dari perusahaan ini terlalu jor-joran untuk ngeluarin dana untuk ngepromosiin bank ini atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi dia minusnya makin parah gitu. Tapi gue nggak tahu di kuartal 4 karena datanya belum keluar. Secara net income kurang begitu baik. Secara kinerja masa lalu dia sangat baik. Oke. Kita lihat daripada misalkan PE ratio. Bisa nggak ya gue hitung pakai PE ratio? Coba 57,12 kali 37,47 2140. Ya, about the same lah. Harganya hampir sama kok. Harganya sama lah gitu. Ya nggak kemahalan, nggak kemurahan juga sih. Cuman minus Pak. Ya, tuh secara kinerja lo lihat aja Pak, 3 tahun 800%, 5 tahun 700-an%, 1 tahun 288%. Padahal laporan keuangannya kurang sehat gitu. Ini kalau kita lihat secara setengah ya, mari kita kaji lebih dalam lagi. Nah, dari ROA-nya nih, return on asset-nya, ternyata berdasarkan data di sini, di TTM atau trailing 12 months, itu minus 3,13%. Ini kurang begitu bagus, guys. Karena ya harusnya dia positif, ya seenggaknya satu lah. Ini nggak ada, dia minus. Return on equity-nya juga parah, minus 22,89%. Jadi jauh banget dari standar tingkat kebagusan, gitu ya. Jadi dari ROE dan ROA-nya lemah, dari segi net income-nya juga lemah, gitu ya menurut gua. Terus di sini nggak ada debt to equity ratio, dengan current ratio juga nggak ada, ya. Terus kalau kita lihat bagi dividen, dia bagi dividen tapi cilik ya, kecil juga gitu. Overall menurut gua nih pasti shocking lah omongan gua. Sebenarnya kalau gua di saham-saham kayak gini, gua nggak akan mau invest. Kaget kan lo? Padahal secara kinerja tuh gede banget Pak. Tapi ini risky. Ini risk. Ini resikonya gede karena ini harganya naik, tapi sebenarnya laporan keuangannya kurang begitu baik sebenarnya menurut gua. Dan itu agak ngeri. Dan kalau misalkan lo mau invest di sini, lo harus main trading. Lo harus invest bentuknya trading gitu ya. Lo harus main jangka pendek gitu. Dan itu lo harus ngerti technical analysis. Bisa nggak lo invest di sini? Bisa gitu. Tapi agak riskan. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat dari segi positifnya adalah ketika dia naruh di salah satu asetnya di Bank Neo ini, karena dia 1 tahun terakhir kinerjanya gede, ya otomatis mungkin dia bisa mengcover minusnya ini nggak lebih dalam guys, gitu. Jadi harusnya tuh lebih dalam lagi daripada ini. Cuman karena ada Bank Neo ini dengan return 1 tahun terakhir itu naik banget, jadi bisa ke cover nggak sedalam itu. Jadi kalau untuk di sini sih, secara gue bingung juga ya mau menilainya gimana ya di sini. Sebenarnya dia ngebantu untuk dia supaya nggak jeblos lagi ya turun, tapi di satu sisi laporan keuangannya menurut gue kurang baik. Itu honest opinion loh ya. Tapi kan kita nggak tahu. Bisa jadi laporan keuangan saat ini kurang, tapi kuartal depan atau 2 kuartal depan kan bisa jadi lebih baik. Ya ini kan penilaian berdasarkan data saat ini. Oke, kita lihat dari aspek lain juga, dari Ciputra Development. Mari kita lihat ya di sini. Oke, Ciputra Development. Nah, kalau kita lihat dari Ciputra Development sendiri, oke, Ciputra Development. Nah, berdasarkan data dari 1 hari, dia minus 1,88%. Dari 1 tahun terakhir adalah minus 13,28%. Sebenarnya kalian udah kebaca kan kenapa ini bisa begini juga ya. Karena mungkin dari segi BSD dan Ciputra itu kan seingat gua tadi minus ya datanya. Jadi otomatis mempengaruhi daripada ya ini juga yang kan otomatis gitu. Tapi apakah minus ini secara laporan keuangan singkat aja ya dari perusahaan ini tuh bagus atau enggak sih? Karena lo nggak bisa bilang kayak cuman kayak gini doang Pak nilainya. Karena lo harus, kan lo mau invest reksadana kan nggak mungkin sehari 2 hari, tapi kan lo bisa tahunan gitu. Ya kalau tahunan kayak gitu kan otomatis lo harus lihat isinya gitu. Apakah ini dipom-pom orang, dinaikin dulu baru dijatuhin? Lo sih. Atau mungkin dia emang lagi turun sementara? Mari kita kaji sama-sama. Kalau kita lihat dari key stats-nya ya, dari per kuartal Q1, Q2, Q3, ternyata di sini dia ada penurunan ya, dari Q1 ke Q2 turunnya sedikit sekitar 3M,
terus abis itu dari Q2 ke Q3 dia naiknya drastis. Menurut gue laporan keuangan ini much better gitu. Bukan yang bagus banget, enggak, tapi dia cukup stabil dan cukup naik gitu ya di kuartal 2, kuartal 3, dan kalaupun pas turun dia nggak parah gitu. Ini sebenarnya dari net income-nya dia bagus, atau pendapatan bersih dia bagus gitu, perusahaan ini. Lalu kita lihat daripada harganya ya, apakah udah mahal, apakah murah, mari kita kaji sama-sama. 14,34 dikalikan dengan 72,88, 72,88. 145009. Harganya samalah, tidak murah, tidak mahal juga. Jadi sesuai ya, tidak kemahalan, tidak kemurahan juga berdasarkan data saat ini. Lalu kita lihat daripada apa ya? Kita lihat daripada ROA dan ROE. Nah, dari return on asset ya, apakah ini efisien apa enggak sih si Ciputra ini gitu ya? Usaha ini efisien enggak sih dalam pengelolaan asetnya? Ternyata dia sangat efisien guys, yaitu udah di atas daripada 1 ya. Di sini berdasarkan trailing 12 month-nya itu adalah 5,25%. Jadi sebenarnya dia udah cukup baik guys, gitu. Bukan cukup baik dong, itu udah sangat baik gitu ya. Karena 1% aja udah dikategorikan baik lah. Ini udah lebih daripada 1%. Jadi udah cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Lalu kita lihat lain di return on equity berdasarkan trailing 12 months itu sekitar 12,95%. Nah, ini menurut gua baik juga guys gitu. Walaupun bukan yang baik-baik banget, tapi ya udah baik karena udah di atas dari 8% juga. Return on equity sekali lagi itu adalah kayak istilahnya apa ya? Modal lu dibandingkan hasil yang lu dapet nih. Kalau misalkan hasilnya lebih, otomatis ininya positif. Dan yang bagusnya itu di atas dari 6%, bahkan di atas dari 8%. Ini udah di atas dari keduanya. Sebenarnya kalau lu mau benar-benar analisa lebih deep lagi, lu harus compare dengan perusahaan atau mungkin yang sejenis gitu. Baru lo tahu ini bagus atau enggaknya benar-benar secara detailnya. Oke, jadi ini sebenarnya dari ROE dan ROE-nya, ROA dan ROE-nya itu udah cukup baik ya. Lalu kita lihat daripada segi utangnya atau solvensinya. Kita lihat di sini debt to equity ratio-nya, wah ini cukup tinggi guys, itu 0,56 atau mungkin kalau dipresentasikan 56% ya. Jadi perusahaan ini menggunakan utang ya lumayan lah ya. Gitu. Ini perusahaan apa sih? Ciputra, oh pantas. Kalau properti itu wajar kalau misalkan elemen utangnya dia gede. Cuman kan pertanyaannya ketika dia punya utang yang lumayan, dia bisa bayar atau enggak, kemampuan perusahaan ini gimana? Kita biasanya lihat daripada current ratio. Secara kuartal dia 2,24. Jadi kemampuan dia untuk melunasi utang itu besar guys. Jadi cukup baik ya. Nah di sini berarti artinya bagus gitu untuk saat ini. Sebenarnya kalau dari sini tuh bagus gitu. Dari debt to equity ratio-nya bagus. Ya, kita gabungin dengan current ratio bagus. Dari ROA dan ROE-nya bagus. Dari net income-nya bagus. Ya, cuman minusnya adalah dari sini. 1 tahun terakhir dia nggak perform baik gitu. Nah 5 tahun tuh dia juga kurang begitu perform baik. Nah ini kalau terjadi kejadian seperti ini kok bisa laporan keuangannya bagus nih, tapi kok kinerjanya nggak sesuai dengan harapan gitu. Harusnya kan positif ya. Nah ini lo harus bisa kaji di laporan keuangan lebih detail dari semuanya tuh. Lo harus lihat dari annual report-nya dia gitu di website-nya langsung gitu. Sebenarnya gitu harus deep. Cuman ya otomatis kalau dia minus 13,28% tentu akan menyumbang minus ini guys. Jadi overall dan kalau kalian lihat ya tadi di beberapa saham yang dipilih sama pihak BNP Paribas Solaris ini, dia tuh 1 tahun terakhir ternyata ada minus-minus kan, beberapa kali minus gitu, 3 kali kalau nggak salah. Jadi otomatis ya wajar-wajar aja dia minusnya 10%. Tapi mentang-mentang minus nggak berarti dia jelek juga, karena lihat deh tadi ada yang minus tapi perusahaannya sebenarnya secara kinerja bagus gitu. Ciputra juga sebenarnya secara laporan keuangan bagus ya kalau gue lihat secara sekarang ya, tapi kan kalau gue lihat laporan keuangan lebih deep bisa beda lagi. Lalu kalau dividen ya, dividen dia bagi kok 8,5, kecil sih tapi dia masih bagi dividen karena ada beberapa perusahaan yang tidak bagi dividen juga, ya not bad lah gitu. Jadi overall sebenarnya laporan keuangannya bagus tapi kinerjanya jelek, jadi ya kayak oke ke bagus, oke ke bagus gitu ya. Ya gitu sih ya, mungkin penilaian sementara kayak gitu.
Tapi karena lu pilih reksadana tentu bermasalah kalau dia minus. Gitu. Lalu kita lihat lagi Astra Agro Lestari Tbk. Ini merupakan anak perusahaan dari Astra Internasional kalian ya. Oke, kita lihat Astra Agro Lestari, kita lihat secara secara satu hari dia naik 1,28%. Jadi sebenarnya ini udah bagus ya secara kinerja. Satu tahun terakhir dia naik 5,31%. Oke lah, gitu dia naiknya segitu. Ya, berarti ini bagus. Kita lihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya di sini kita bisa lihat kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dia naik dari 100-an miliar jadi 800 miliar. Tiba-tiba kuartal 4 turun. Tapi ya dia cenderung naik dan cenderung stabil naik, ini bagus sih gitu. Dari net income-nya bagus. Jadi dari pendapatan bersih yang dia terima tuh positif dan gede-gede. Dan kalaupun dia turun di kuartal 4, tapi dia masih positif. Nggak yang jomplang banget gitu ya. Oke. Kalau kita lihat sahamnya apakah kemahalan apa enggak, mari kita kaji sama-sama. P ratio-nya di sini adalah 11,62. Gua dikalikan dengan IPS-nya ya. Kalikan dengan 1024. 24, berapa ya? 25. Ternyata di sini 11.904. Nah, berarti nilai intrinsiknya lebih gede daripada yang ditawarin, guys. Ini 11.900, nilai intrinsiknya 11.904. Bahkan 11.904,69. Jadi kalau dibulatin tuh 11.905. Jadi nilai intrinsiknya lebih gede daripada yang ditawarin. Kalau kayak gini sebenarnya bagus untuk invest. Kalau secara ini ya bagus loh. Kinerja bagus, net income-nya cukup bagus, dan ininya juga termasuk murah. Good nih. Dan lo lihat kan sendiri tuh, dia 6 bulan tuh kinerjanya 42%, tapi di 1 tahun aja dia yang lagi minus ya. Lagi turun aja bukan minus. Lalu kita lihat daripada ROE dan ROA, ini kan krusial ya. Return on asetnya di sini itu 6,48%. Artinya dia cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Nah ini udah bagus nih, karena dia 6,48%, udah di atas dari 1%. Lalu kita kaji lagi dari ROE-nya. ROE-nya di sini adalah 9,56%. Ini udah di atas dari 6% sampai 8%. Jadi ini udah cukup baik guys, secara ROE dan ROA-nya juga. Overall sebenarnya menurut gua saham Astra Agro Lestari ini bagus. Ya mau yang dibilang bagus banget enggak, tapi bagus ya seperti itu. Nah ini mungkin dia menyumbang istilahnya 5% untuk ya menyumbang kenaikan lah daripada ini. Nah tapi kan balik lagi kalau reksadana ini kan diakumulasiin dari aset-asetnya itu. Jadi ya mungkin seharusnya dia turunnya lebih dalam, cuman karena ada yang positif ya hasil dari investasi mereka tentunya ngedorong supaya ini nggak terlalu jatuh gitu. Ya, terus kita lihat daripada PT Excel Aksiata. Oke. Mungkin gue bakal sampai PT Timah aja ya guys ya, karena ini bakal panjang banget ya. Kalau lo misalkan bisa bikin orang-orang nonton sampai lama di video ini, gue bakal ngejelasin sampai detail banget. Dan itu bisa sampai sejam loh guys. Nah makanya gue pengen tahu dulu orang pada antusias apa enggak nih. Oke, Excel Aksiata ini dia satu hari ini dia turun 1,39%. Ya. Tapi kalau 1 tahun terakhir kinerjanya naik 27,44%. Jadi dia menyumbang sisi positif juga nih di reksadana yang tadi BNP Paribas Solaris ini. Jadi dari kinerja masa lalunya dia bagus. Kita lihat dari net income-nya kuartal 1 sampai kuartal 2 dia naik, ya kuartal 3 dia sedikit turun. Iya benar, dia turun ya dari 395 ke 300, di kuartal 4 dia turun lagi 271. Jadi sebenarnya memang dia turun ya, tapi dia nggak yang turunnya tiba-tiba ke 50, ke 80 enggak, tapi dia turunnya masih masih cukup oke lah menurut gua. Jadi dari laporan keuangan oke lah ya, dari net income-nya ya, sorry. Net income-nya oke ke bagus, bukan yang bagus banget. Jadi ini oke ke bagus. Lalu kita lihat daripada P ratio-nya apakah mahal atau enggak. Kita lihat ya, 2740. Mari kita kaji sama-sama. 2740, 2740, sorry, 2740. 22,82 dikalikan dengan 120,8. Oke. Di sini 2740.
2740,2. Jadi sebenarnya harganya nggak kemurahan atau nggak kemahalan, jadi harganya sama dengan yang dijual. Jadi tidak ada terlalu mahal atau tidak terlalu murah, biasa aja harganya, sedang-sedang aja. Lalu kita lihat daripada ROA dan ROE. Berdasarkan return on asset, seperti yang tadi gue bilang, kalau dia udah di atas dari 1%, dia udah bagus. Di sini dia udah 1,77%, artinya dia udah cukup efisien nih, ya perusahaan ini atau Excel Axiata ini, gitu ya. Jadi dalam pengelolaan asetnya udah cukup baik. Lalu return on equity juga di sini 6,41. Nah, ini nih. Jadi kan yang bagus tuh sekitar 6 atau 8%. Kalau bisa di atas 8%. Ini di atas dari 6. Jadi sebenarnya oke ke bagus. Kalaupun kalian nggak invest, gue ngerti. Kalaupun kalian invest juga gue ngerti. Karena ini juga nggak jelek juga, nggak bagus banget juga gitu. Seperti itu. Jadi ya oke lah, mungkin bahasa yang tepat. Jadi overall kalau kita lihat ROA dan ROE-nya, dia cukup baik. Gitu ya. Bukan yang baik banget, tapi cukup baik. Gitu. Kalau kita lihat daripada utangnya dia cukup lumayan besar juga, 0,51 ya, atau 51% kalau dipersenkan. Lalu current ratio-nya dia adalah 0,37. Nah, ini jelek guys. Ya, waduh, gila sih gue terlalu experience banget. Current ratio ini adalah kemampuan dia untuk membayar utangnya. Dari sini kita bisa lihat ya, yang bagus itu sekitar dia 1 ke atas. Nah, di sini 0,37, jadi kecil. Kemampuan dia untuk membayar utangnya itu masih susah gitu ya. Kalau kita lihat dari DER-nya juga lumayan, terus juga kemampuan untuk bayar utangnya kurang. Gitu. Itu weakness-nya di sana. Cuman dia punya kelebihan di aset sama equity ya lumayan lah. Dan dari net income-nya juga cukup baik ya, progresnya walaupun dia sempat turun, tapi dia cukup baik. Nah, cuman ini crucial guys, kalau di kayak gini, seandainya gue mau milih invest di saham ini atau enggak, jawabannya adalah belum. Gue masih wait and see. Nggak akan gue pilih, belum gue mau pilih. Mungkin kalau laporan keuangan lebih baik, nggak apa-apa. Padahal kan harga sahamnya naik loh. Lo mesti tahu ini harga sahamnya naik loh. Tapi belum tentu harga saham naik itu gue pasti mau invest atau mungkin ini pasti terbaik. Nggak juga. Harga saham naik tuh bisa banyak alasan guys. Gitu. Bisa juga dimainin bandar, maksudnya dinaikin sama bandar gitu ya. Ada orang yang ini juga nanti ujung-ujungnya dijatuhin, itu bisa. Ya, jadi intinya seperti itu. Kita harus juga lihat dari laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya bagus, terus kinerjanya bagus, wow, good. Tapi ya, positifnya adalah karena dia 1 tahun terakhir kinerjanya naik 27,44%, positif. Ini dia yang membantu kenapa ini tidak lebih jatuh guys. Ya, minusnya ini masih minus 10,65%. Jadi ada bagusnya kalau dia positif. Tapi kan pertanyaannya apakah bertahan di tahun depan atau enggak, itu yang jadi masalah guys. Oke, lalu terakhir aja ya PT Timah juga ya. Oh ini udah kepanjangan banget juga. Padahal ini udah gue potong loh. PT Timah Tbk. Nah ini sebenarnya dulu tuh sempat hits banget guys gitu PT Timah ini atau TIMS ya gitu. Nah ini berdasarkan kinerja 1 tahun terakhir, 1 hari dia positif ya 0,63%. Dari 1 tahun terakhir dia minus 21,08%. Jadi lagi tertekan banget dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, kalau key stats-nya kita lihat dari laporan keuangannya apakah kurang bagus juga sama seperti kinerja 1 tahun terakhirnya. Nah, ternyata berdasarkan laporan keuangannya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 bagus, Pak. Laporan keuangannya bagus loh, dari 10 miliar naik ke 691 miliar loh. Itu bagus loh. Net income-nya bagus, pendapatan bersih dia bagus gitu. Naik terus gitu. Ya. Kalau kita lihat dari harganya ini murah apa enggak sih? Mari kita lihat. Nah, kalau kayak gini-gini, kita mesti lihat 9,20 dikalikan dengan 174 174,92 1609. Ini kemahalan guys, karena aslinya 1609,264. Jadi ini harganya masih tergolong kemahalan. Itu berdasarkan ini. Kemahalan itu tuh bukan berarti selalu buruk ya guys ya. Bisa jadi ya memang ada yang memang harganya mahal, tapi sebenarnya laporan keuangannya bagus. Kalau yang bagusnya adalah harganya murah, laporan keuangannya bagus, kinerjanya juga mendukung. Tapi kan nggak selalu sempurna kayak gitu. Oke, kita lihat lagi dari ROA dan ROE-nya.
Return asetnya adalah 8,87%, artinya di sini positif ya, udah di atas dari 1, jadi cukup efisien dalam istilahnya apa ya, perusahaan ini cukup efisien dalam pengelolaan asetnya juga. Dan dari ROE-nya ini sendiri bagus ya, 20,65% berdasarkan TTM atau trailing 12 month. Ini berarti secara return-nya bagus gitu ya, dibandingkan dengan permodalannya tersebut. Jadi udah cukup baik di sini. Bukan cukup baik, udah sangat baik sebenarnya. Dari ROE dan ROA-nya bagus. Nah, kita lihat guys. Jadi ada faktor lain yang mesti kalian lihat. Debt to equity ratio. Utangnya dia gede apa enggak sih? Oh, ternyata utangnya gede. 0,65 atau 65%. Ini perusahaan apa sih? Timah. Kalau perusahaan-perusahaan tambang wajar sih kalau misalkan utangnya gede. Itu wajar. Lu harus compare dengan perusahaan tambang yang lain juga yang sejenis. Nah, utangnya lumayan segini. Dari current ratio-nya udah di atas dari 1 atau di atas dari 100%-nya. Ini 1,31 berarti walaupun dia punya utang yang cukup lumayan, tapi dia mampu untuk membayar itu. Nah, ini sisi positifnya nih. Ini juga positif ya. ROA dan ROE-nya juga bagus, debt to equity ratio, current ratio-nya bagus. Terus kita lihat dari dividennya, wow, juga bagi dividennya juga lumayan nih, 23,61 perak nih per lembar saham. Ya. Dari kinerjanya aja yang bermasalah sih. Ininya juga bagus, cuman ininya mahal ya, sedikit lebih mahal doang sih. Net income-nya bagus. Overall sih bagus ya. Cuman dari kinerja masa lalunya aja agak zonk ya. Oh, kalau lu invest 5 tahun lalu itu 68%. Cuman dari 1 tahun terakhir ini masih tertekan 21,08. Oke. Nah, sebenarnya kalau dengan tertekannya ini tentu akan mengakibatkan ini juga turun, guys. Gitu. Regardless sahamnya bagus atau enggak, namanya saham bagus juga bisa jatuh, guys. Ini contohnya salah satu ini. Ini sahamnya cukup baik sebenarnya. Tapi ya jatuh juga kan. Nah, makanya itu kayak gitu sih. Tapi kalau lo invest dari 5 tahun lalu di saham ini, lo udah dapat 68,59%. Ya balik lagi kalau lo invest saham terkadang kan nggak yang jangka waktu 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, bisa jadi 5 tahun gitu hasilnya. And you have to prepare. Sebenarnya kalau yang kayak gini-gini, ya dia menyumbang negatif sih karena kan dia di sini negatif. Tapi kalau yang biasanya laporan keuangannya bagus dan ini negatif, itu biasanya temporary doang sih. Biasanya ke depan hari, mungkin tahunan ke depan itu bisa lebih baik lagi. Nah, itu sih, itu aja yang gue pengen bahas ya. Sebenarnya masih ada 3 lagi. Lo coba susun aja sendiri. Nah, nanti setelah lo udah simpulkan, kira-kira sebenarnya dari top holdings ini, pantas nggak dia minus segini? Kalau misalkan banyak juga yang minus, bukan berarti itu selalu jelek. Kalau dia minus top holdings ya, ini kuncinya. Kalau dia minus di top holdings ya, selama laporan keuangannya dia masih bagus, berarti dia punya potensi ke depan untuk naik. Tapi kalau dia minus, ternyata laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang ada di top holdings tersebut jelek, itu yang bahaya. Gitu. Jadi itu yang mesti jadi perhatian kalian. Di sini balik lagi, gue hanya bantu menganalisa buat kalian sebagai investor pemula juga. Dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan kalian bisa sedikit menganalisa lebih dalam nih reksadana yang kalian pilih. Dan tentunya ketika kalian udah bisa menganalisa, kalian bisa memberikan keputusan investasi yang lebih wise dan lebih baik juga. Perlu diingat, reksadana pun yang terbagus pun atau yang bagus pun pasti dia mengalami penurunan. Pertanyaannya, kamu terima nggak dengan risiko penurunan tersebut? Kalau enggak, ya mendingan jangan invest di reksadana. Ya, seperti itu sih. Intinya gitu, lo mau accept atau enggak gitu. Dan apakah penurunan ini temporary atau dia emang turun terus gitu, jelek terus gitu. Ada, makanya lo harus lihat dari isinya ini. Kalau isinya tuh gimana? Kalau emang isinya rata-rata laporan keuangannya bagus dan emang lagi turun, ya udah nggak apa-apa. Itu menurut pendapat gue sendiri. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Itu adalah analisa gue. Mudah-mudahan membantu juga. Oke, apabila setelah ini kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist investor pemula. Nanti di situ kalian juga ada seminar investasi reksadana untuk pemula. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Lalu setelah ini, kalau kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Ya, apabila kalian top up minimum 200.000.
Tapi balik lagi, ini adalah optional, tidak harus. Kalau kalian mau, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu adalah hak kalian. Karena keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Oke, bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.